Jumpa kembali bersama Ibu Maria Immaculata Lain SPD dalam pembelajaran agama Katolik kelas 11. Materi kita kali ini adalah gereja yang satu. Ini adalah bagian dari materi pokok sifat-sifat gereja, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan kali ini kita akan menggali bersama bagaimana kita melihat gereja yang satu. Mari sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita buka dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pokok keselamatan kami, gerejamu telah menjadi tanda keselamatan bagi banyak jiwa di bumi ini. Kehadiran gereja yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebagaimana iman para rasul yang telah kami imani sampai saat ini, kini telah menyatukan kami dan menjadi tanda kehadiran-Mu yang menguduskan kami semua. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, hadirlah dalam pertemuan ini, agar kami semakin mengenal, memahami teristimewa gereja yang satu, serta selanjutnya dapat mengamalkan kehendak-Mu sebagai anggota gereja demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran. Kalian bisa melihat ada 3 tujuannya yang bisa kita pahami dari segi-segi kesatuan gereja, memahami makna kesatuan gereja, dan kita bisa menghayati, merefleksinya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hidup gereja. Anak-anak sekalian, mari kita simak sebuah kisah cerita mengungkapkan segi-segi kesatuan gereja, yaitu kaum muda Katolik sedunia yang bertemu di Brasil. Mari kita simak. Ratusan bendera nasional berkibar di tengah tiupan angin dingin yang kencang di pantai Copacabana, Brasil, di mana orang muda Katolik dari semua latar belakang yang didorong oleh iman yang sama berpartisipasi dalam misa pembukaan Hari Kaum Muda Sedunia atau World Youth Day (WYD) pada hari Rabu 24 Juli 2013. Paus Fransiskus meminta kepada umat Katolik untuk menghindari materialisme dalam misa publik perjalanan internasional pertama sebagai Paus. Paus Fransiskus juga mengunjungi salah satu tempat ziarah yang paling terkenal di Amerika Latin, yakni Gua Maria Aparecida atau yang disebut tempat ziarah penderitaan manusia, dan mengunjungi sebuah rumah sakit di Rio de Janeiro, tempat rehabilitas para pecandu narkoba. Kedua kunjungan itu menunjukkan kesederhanaan Paus yang ditekankan selama kepausannya. Ia juga mengecam penyembahan berhala terhadap uang dan kekuasaan, serta mendesak umat Katolik fokus pada kaum miskin dan orang terpinggirkan. Paus menyebut orang-orang muda sebagai mesin yang dapat memperkuat gereja Katolik dan membantu membangun sebuah masyarakat yang lebih baik. Terkait misa pembukaan, para peserta World Youth Day merasa senang dengan acara tersebut dan menyebutnya sebagai acara yang luar biasa karena menyatukan mereka dari berbagai latar belakang. Kami datang dari budaya berbeda, berbicara bahasa berbeda, tapi kami menyanyikan lagu-lagu yang sama dan memiliki iman yang sama, kata Nancy Isa dari Ramallah, tempat barat. Isa adalah salah satu dari 20 anggota delegasi Palestina untuk merayakan World Youth Day yang berlangsung dari tanggal 23 sampai 28 Juli di Brasil. Uskup Agung Orani Joao Tempesta dari Rio de Janeiro secara resmi membuka World Youth Day dengan misa. Pada awal sambutannya, Uskup Agung Tempesta ingat Paus Emeritus Benediktus XVI yang memprakarsai dan memilih kota itu menjadi tuan rumah Hari Kaum Muda Sedunia 2013. Di tengah kerumunan massa, ribuan orang Argentina bersorak-sorai, dan di dekatnya sekelompok kecil dari Kanada mengungkapkan kegembiraan mereka sepanjang perayaan itu.
Ini sangat luar biasa dan menggairahkan, kata J.P. Martellino, umur 18 tahun, dari paroki Santo Patrick di Vancouver, British Columbia. Ketika ditanya apa yang ia akan lakukan usai menghadiri acara itu, Martellino menjawab, "Pasti aku akan membawa pesan ini ke Kanada dan saya mencoba berusaha mengajak lebih banyak orang muda ke gereja." Setelah kita menyimak cerita tentang kaum muda yang berkumpul di Brasil dengan kesatuan iman mereka, coba kita sekarang mendalami dari kitab suci yang akan kita tampilkan. Baik, kita merenungkan ajaran kitab suci dari surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 5 sampai 10. Bagaimana kita dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu umat kudus, mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita menjadi umat Allah. Kemudian dari surat Paulus kepada umat di Korintus pasal 12 ayat 12, sama seperti satu tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Dan Timotius mengajak kita untuk menjauhi hawa nafsu orang muda. Kemudian kepada umat di Efesus, kita melihat bahwa berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu panggilan, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua, Allah yang ada di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Injil Matius pasal 16 ayat 16 sampai 19. Di sini ada pengakuan Simon Petrus tentang Yesus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan juga kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga. Dan Petrus ditetapkan oleh Yesus sebagai batu karang, pendiri jemaat, dan pemegang kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Baik anak-anak yang terkasih, kita melihat di sini ada dokumen Konsili Vatikan kedua tentang kesatuan gereja, yaitu Gaudium et Spes artikel pertama, ya, berbicara tentang kegembiraan dan harapan, duka kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh-sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka. Nah, ini menjadi artikel yang dokumen Konsili Vatikan kedua yang menjadi kesatuan gereja. Dari Konsili Vatikan kedua dengan artikel Gaudium et Spes ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa arti gereja sebagai satu persekutuan dalam Roh Kudus? Dan yang kedua, apa yang menjadi dasar semangat pendorong persatuan? Sebagai penjelasan yang penting dan perlu kalian ingat bahwa yang pertama, umat Katolik merupakan satu persekutuan dalam Roh Kudus. Umat terjalin satu sama lain dengan ikatan iman dan sarana-sarana rahmat yang sama. Persatuan umat turut mengusahakan persaudaraan, perdamaian, dan cita kasih serta pengembangan kehidupan manusia yang lebih layak. Dengan demikian, umat turut menyumbangkan terwujudnya kerajaan Allah. Yang kedua, semangat dan roh Kristus adalah semangat dan roh cinta kasih harus menjadi pendorong seluruh jajaran umat untuk mengabdi kepada persatuan, kesatuan, dan solidaritas bangsa, untuk membina toleransi dan kerukunan, untuk mengikhtiarkan kepentingan umum, dan turut membangun di segala sektor. Semuanya dilakukan sambil menghormati otonomi dunia dalam terang cahaya Injil. Gereja itu ilahi sekaligus insani, berasal dari Yesus dan berkembang dalam sejarah. Gereja itu bersifat dinamis, tidak sekali jadi dan statis. Oleh karena itu, kesatuan gereja harus selalu diperjuangkan.
Kita menyadari bahwa kenyataannya dalam gereja sering terjadi perpecahan dan keretakan-keretakan. Perpecahan dan keretakan yang terjadi dalam gereja itu tentu saja disebabkan oleh perbuatan manusia. Katekismus Gereja Katolik atau KGK menjelaskan bahwa gereja itu satu karena 3 alasan. Pertama, gereja itu satu menurut asalnya yang adalah Tritunggal Maha Kudus, kesatuan Allah tunggal dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kedua, gereja itu satu menurut pendirinya, Yesus Kristus, yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di salib. Ketiga, gereja itu satu menurut jiwanya, yakni Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman, yang menciptakan persekutuan umat beriman dan yang memenuhi serta membimbing seluruh gereja. Kita bisa lihat di KGK artikel 813. Sebagai pertanyaan refleksi yang bisa kamu kerjakan ada 2. Yang pertama, usaha-usaha apa saja yang dapat kamu galakan untuk menguatkan persatuanmu ke dalam, artinya secara intern. Lalu yang kedua, usaha-usaha apa yang dapat kamu galakan untuk menguatkan persatuan antar gereja. Itu silakan kamu kerjakan dan kamu kumpulkan di Google Classroom. Bersama tugas yang berikut adalah kamu membuat atau menuliskan doa yang berisi ungkapan syukur dan harapan untuk ikut mengambil bagian dalam kesatuan gereja. Baik. Sekian materi kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami atas pertemuan ini yang telah mengingatkan kami akan sifat-sifat gerejamu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebagaimana iman para rasul. Kami mohon ya Tuhan, tambahkanlah kepada kami iman, agar kami semakin mampu untuk bersatu mempersiapkan masa depan kami dalam iman akan Yesus, Sang Putra yang telah mendirikan gereja bagi kami. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.